Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, amin. Oke anak-anak, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas materi baru di semester genap ini, yaitu materi teks tanggapan. Sebelum berlanjut ke materi, kita baca bersama kompetensi dasar dari teks tanggapan ini. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, pujian dari teks tanggapan yang dibaca atau didengar. Untuk mencapai kompetensi dasar, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar materi ini adalah bahwasannya setelah mengikuti video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks tanggapan, menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan, menentukan jenis teks tanggapan, dan yang terakhir, menentukan jenis kalimat tanggapan. Anak-anakku, setelah mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada materi ini, semoga kalian semua mampu mencapai materi pembelajarannya dengan maksimal. Kita lihat bersama gambar apakah itu? Disadari atau tidak, ketika kalian mengeluarkan pendapat mengenai gambar yang terlihat, yaitu gambar tumpukan sampah yang dibuang di pinggir jalan, dan di situ juga kita lihat ada seorang perempuan yang lewat dan menutup hidungnya. Maka pendapat yang kalian sampaikan itu bisa disebut dengan tanggapan. Nah, ketika pendapat yang kalian sampaikan itu ditulis, itulah yang disebut dengan teks tanggapan. Oke, apa itu teks tanggapan? Pengertian dari teks tanggapan adalah teks yang berisi pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya sesuatu hal. Entah itu pendapat, objek, peristiwa, atau fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, sesuai dengan fakta yang dilihat atau didengar yang disertai dengan alasan logis. Anak-anakku, ketika kalian memberikan tanggapan dengan pernyataan setuju, maka tanggapan kalian bisa disebut dengan pujian. Namun sebaliknya, ketika kalian memberikan tanggapan dengan pernyataan ketidaksetujuan, maka tanggapan kalian disebut dengan kritikan. Kemudian, syarat dari teks tanggapan itu bagaimana?
Syarat ketika kita ingin menanggapi sesuatu hal, entah itu pendapat, objek, peristiwa, dan lain sebagainya, atau juga bisa mengenai karya sastra maupun non-sastra, yaitu dengan cara yang pertama, penilaian atau tanggapan kita itu harus bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif itu harus sesuai dengan fakta. Artinya, kita tidak boleh untuk melebih-lebihkan sesuatu. Kita tidak boleh menjelek-jelekan sesuatu karena kita tidak suka. Padahal sebenarnya sesuatu itu bagus. Nah, itu bukan objektif namanya. Objektif itu harus berdasarkan dengan fakta yang ada. Dan syarat yang kedua yaitu kita harus menanggapi dengan santun. Artinya, ketika kita menanggapi sesuatu hal, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Menyampaikannya dengan bahasa yang baik, menggunakan kalimat yang baik, dan tentunya berdampak positif. Selanjutnya, ciri dari teks tanggapan. Ciri dari teks tanggapan itu ada dua. Yang pertama, berisi tanggapan mengenai sesuatu fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Tentunya, tanggapannya bisa berisi kritikan atau saran. Dan tentunya harus didukung oleh fakta atau ulasan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan tanggapan kita. Kemudian, ciri yang kedua yaitu bahwasannya teks tanggapan terdiri dari 3 struktur. Struktur yang pertama yaitu konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaian. Namun, pada kesempatan kali ini, kita belum akan membahas mengenai struktur lebih dalam lagi. Untuk struktur teks tanggapan, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Kemudian, jenis teks tanggapan. Ada 2 jenis teks tanggapan. Yang pertama, teks tanggapan deskriptif, yaitu teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskriptif. Yang kedua, teks tanggapan kritis, merupakan tanggapan atau komentar seseorang terhadap masalah berdasarkan cara berpikir kritis. Biasanya tanggapan kritis ini disampaikan atas kejadian seseorang yang sedang berselisih. Kemudian model dari teks tanggapan bagaimana? Seperti yang disampaikan di awal, ketika kita menanggapi suatu karya atau suatu fenomena atau kejadian, suatu objek dan lain sebagainya, atau bahkan kita menanggapi suatu karya sastra maupun non-sastra, kita bisa memberikan tanggapan dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa memberikan kritikan terhadap sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita baca. Dan yang kedua, kita bisa memberikan pujian, pendapat, atau komentar atas suatu peristiwa atau objek tertentu. Jadi,
Ketika kita sudah membaca suatu teks ataupun kita melihat sesuatu, entah itu karya ataupun lain-lain, kita boleh memberikan kritikan itu, ataupun kita bisa memberikan komentar ketika kita tidak menyukainya. Tetapi harus disertai dengan masukan atau saran. Dan jangan lupa disampaikan dengan bahasa yang santun. Kemudian yang kedua, untuk menanggapi sesuatu hal, mungkin kita tidak akan mengkritiknya. Dalam arti, sesuatu hal yang kita lihat itu terlihat sempurna, tidak ada sesuatu hal yang salah, yang kurang. Maka kita bisa memberikan tanggapannya itu dengan suatu pujian. Lalu pujian itu apa? Pujian itu adalah suatu pernyataan, pengakuan, dan penghargaan terhadap sesuatu yang juga berdampak memberi motivasi terhadap orang yang kita puji atau karya yang kita pilih. Jadi, untuk menanggapi sesuatu tadi, kita bisa memberikan kritikan atau memberikan pujian. Untuk kritikan sendiri harus disertai dengan masukan atau saran. Tujuannya apa? Agar sesuatu yang kita kritik tersebut dapat lebih baik lagi. Artinya dapat dirubah ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Mari kita lihat, kita simak bersama contoh dari kalimat tanggapan. Contoh kalimat tanggapan yang bersifat kritik. Masakanmu sebenarnya sudah enak, tapi perlu ditambah sedikit merica agar lebih pedas. Kemudian kita juga bisa melihat contoh teks tanggapan mengenai pujian. Sepatu baru itu sangat keren dan cocok sekali denganmu, karena warna dan desainnya sesuai dengan kaos yang kamu pakai. Untuk contoh teks tanggapan kritik itu, sebenarnya kalau tidak dengan bahasa sopan, inti dari kritikan di situ adalah sebenarnya masakannya kurang pas di lidah. Namun karena syarat kritikan itu harus dengan sopan, di sini seseorang yang memberikan tanggapan itu tidak langsung mengatakan, masakanmu tidak enak. Seseorang yang menanggapi itu tetap mengatakan masakannya sudah enak, hanya perlu ditambah sedikit merica. Seperti itu. Kemudian di sini ada pujian juga. Jadi seseorang melihat penampilan yang memakai sepatu dengan sangat keren dan cocok dengan pakaian yang digunakan oleh seseorang itu. Ya. Baiklah anak-anak. Selesai sudah materi mengidentifikasi teks tanggapan ini ya. Untuk menguji pemahaman, silahkan kalian tuliskan tanggapan kalian mengenai video ini. Tanggapan kalian dapat dituliskan dalam kolom komentar. Selain itu, jangan lupa subscribe dan juga like. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.